Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره بالدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bajunya Rasulullah dan ketika beliau memakai baju baru itu bagaimana, dan sekarang kita akan lanjutkan membahas tentang imamah. Kalau orang Indonesia nyebutnya surban ya, kalau bahasa Arabnya itu imamah. Imamah seperti yang saya pakai di kepala itu imamah. Imamah Rasulullah itu warnanya apa, cara makainya bagaimana, dan ini khusus laki-laki, tapi minimal kan tahu ilmunya, dan barangkali nanti suaminya atau saudaranya atau siapanya ada yang tahu, ada yang tanya dan pengen pakai, ya kan tinggal dikasih tahu ilmunya seperti apa. Dan ini imamah ini bisa dipakai siapa saja, tidak harus habaib, karena ini satu hal yang sunnah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu qalansuwah bayda wal qalan suatu ghisya'un mubattarun yasturur ra'sa. Rasulullah itu kalau pakai kopiah, dia pakai kopiah putih. Rasulullah itu kalau pakai kopiah, dia pakai kopiah putih. Jadi kopiah putih itu bagus, pakai kopiah putih. Bahkan ada seorang habaib bernama Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Dia mengatakan orang yang selalu pakai kopiah putih itu diharapkan dia itu menjadi orang baik. Tanda itu dia orang baik, karena orang itu kalau pakai kopiah putih sama tidak putih itu tidak sama. Saya sendiri merasakan kalau orang pakai kopiah putih itu kadang malu sama warna putihnya itu. Kalau mau apa-apa ya, malu sama warna putihnya. Sama pakai baju putih juga seperti itu. Tidak sama orang pakai baju putih sama tidak pakai baju putih. Baju putih misalnya baju putih kok nyuit-nyuit ada cewek lewat, malu sama putihnya itu. Kopiah putih juga seperti itu. Nah, kopiah putih ini kopiah yang dia pakai Rasulullah. Makanya pakai kopiah putih itu bagus. Kalau pakai kopiah putih itu bagus. Dan kata Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, beliau dari Jombang yang makamnya ada di Tegal, beliau mengatakan kalau di Indonesia ini banyak orang pakai kopiah putih, insya Allah Indonesia ini aman, tidak banyak macam-macam kopiah putih. Maka kopiah saya juga macam-macam, ada putih, ada yang lain putih, tapi saya lebih sering pakai kopiah putih ketika hadir di majelis-majelis atau di acara-acara resmi. Saya lebih sering pakai putih, kecuali acara-acara yang sifatnya itu formal, nasional, itu pakai kopiah hitam. Itu nanti juga ada dalilnya itu. Tapi kopiah putih itu lebih saya sukai dibanding yang lain. Lebih saya sukai kopiah putih. Dan Rasulullah pernah pakai kopiah putih, itu yang penting, karena Rasulullah pernah pakai kopiah putih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasul qalanis tahtal amaim wa bi ghairil amaim wa yalbasul amaim bi ghairil qalanis. Rasulullah itu pakai kopiah, di bawahnya imamah. Contohnya kayak saya ini, kopiah di bawahnya imamah, artinya apa namanya, pakai kopiah dulu kemudian ada imamah. Kadang beliau pakai kopiah tanpa imamah, kadang juga beliau pakai imamah tanpa kopiah. Itu tinggal pilih saja, semuanya yang penting ada contohnya. Apa-apa itu yang penting ada dasarnya, jangan asal-asalan.
Kenapa kok pakai kopiah putih? Rasulullah pernah pakai kopiah putih. Kenapa kok pakai imamah? Rasulullah pernah pakai imamah. Kenapa kok imamahnya ada kopiahnya? Rasulullah juga pernah pakai. Yang penting semuanya itu ada dasarnya, tidak asal-asalan. Wa kana yalbasul qalanis al-yamaniyah wa hunnal bidul mudarrabah. Rasulullah itu juga pernah memakai kopiah yang berasal dari Yaman. Saya tidak paham itu yang bagaimana bentuknya. Tapi kalau kopiah Yaman itu saya tahu bagus memang. Bentuknya bagus, bahannya juga bagus. Wa yalbasu al-qalanisa dzawatil adzan fil harbi. Rasulullah itu kalau lagi perang pakai kopiah yang ada telinganya. Pernah ngerti topi perang itu? Biasanya kadang sampai ke sini. Pernah tahu? Topi perang, film-film itu, di film-film itu. Sampai sini kan biasanya. Semacam helm cuma ada di bagian untuk menutup telinga. Nah, kopiah Rasulullah ada juga yang seperti itu. Kopiah Rasulullah itu juga ada yang seperti itu. Itu versi dulu. Kalau sekarang mungkin berbeda. Wa kana rubbama naza'a qalan suwatuhu faja'alaha sutratan baina yadayhi wa huwa yusalli. Kadang Rasulullah itu kalau mau sholat, kopiahnya itu dilepas dan ditaruh di depan sebagai pembatas orang yang sholat. Maka sholat itu ya harus ada sutrohnya. Sutroh itu semacam pembatas begitu. Apa tujuannya? Biar tidak dilewati orang. Melewati orang sholat itu tidak boleh. Bahkan ada pendapat yang mengatakan haram. Menurut Imam Ghazali hanya makruh. Tapi kita kan untuk antisipasi lebih hati-hati, jangan-jangan yang benar adalah pendapat yang mengatakan haram. Yang dimaksud melewati orang yang sholat itu yang tidak diperbolehkan ketika dia tidak ada pembatasnya. Makanya kalau sholat itu jangan sembarangan. Misalkan di ruangan seperti ini terbuka, jangan sholat yang paling belakang sana. Nanti orang kelewati, tidak ada sajadahnya, tidak ada apa-apanya. Nanti kan gara-gara kamu sholatnya sembarangan di sana. Makanya kalau mau sholat, ya ada beberapa pembatas, ada tingkatan-tingkatan. Di antaranya pakai tiang, pakai tongkat, pakai tembok, pakai kain, pakai sajadah termasuk. Pokoknya kalau sudah ada sajadahnya, misalkan ini sajadah, kita ngelewat di sini tidak masalah. Yang tidak boleh, sudah ada pembatasnya, kita lewat di sini tidak boleh ini. Bahkan dalam satu hadis itu disebutkan lebih baik menunggu 40 itu jauh lebih baik daripada ngelewati orang yang sholat. 40 itu ada yang menafsirkan 40 hari, 40 bulan, ada yang menafsirkan 40 tahun. Lebih baik nunggu, anggap saja 40 tahun ya. Itu lebih baik daripada ngelewati orang yang sholat. Tapi orang yang sholat juga harus tahu diri, harus dikasih pembatas. Kalau misalkan sholat di tempat seperti ini kan tidak ada garisnya, tidak ada sajadahnya, tidak ada pembatasnya. Ya kasih pembatas walaupun cuma sekedar tanda begitu, HP atau kain atau begini, taruh begini. Otomatis lewat di sini tidak masalah. Gitu loh, biar tidak jadikan orang dosa. Makanya kalau di musola seperti musola putri itu kan tidak ada garisnya juga itu. Kalau pas lagi sholat sunnah, jangan di tempat yang sekiranya orang itu lewat, langsung mepet tembok saja, aman itu, karena sudah ada pembatasnya tembok. Ataupun kalau di tengah-tengah pakai sajadah, ataupun kalau di belakang pakai sajadah. Jadi walaupun lewat, pokok dia melewati di depan sajadah itu tidak masalah, itu loh. Paham ya? Itu namanya sutroh. Sajadah itu sudah bisa mewakili sutroh. Kecuali dalam keadaan darurat, misalkan lagi sholat berjamaah, tiba-tiba perutnya ini bergoyang-goyang, kebelet. Ya ini kalau tidak keluar, ini bisa bahaya ini, karena lagi sholat berjamaah. Itu darurat, tidak apa-apa. Otomatis kan ngelewati soft itu barisan, diterjang semua. Kenapa itu kok cepat-cepat? Ya khawatir keluar di situ. Itu tidak masalah kalau seperti itu. Atau di ini apa namanya? Di tempat tawaf. Itu orang berlalu lalang itu.
Ada masalah juga di tempat tawaf. Atau lagi keadaan darurat, misalkan lagi ada orang mau nyerang, atau ada ular, atau ada lainnya. Ini kalau tidak lari ini ya bisa bahaya ini. Ya ada masalah. Itu semuanya dalam kondisi darurat. Maka kalau misalkan ada orang yang tidak tahu kalau kita lagi sholat, kalau mau lewat itu disunahkan begini, ngasih kode begitu. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan kalau memang dia tetap bandel, ginikan aja. Orang itu mau lewat, diginikan saja. Itu kapoknya kapan itu kalau begitu. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Intinya kita itu tidak boleh lewat di depan orang yang sholat, gitu loh. Yang sudah ada pembatasnya. Maka harus ada pembatasnya itu. Jangan sholat sembarangan. Atau dia itu sholatnya sembarangan, itu juga dalam kondisi darurat, misalkan di depan pintu, otomatis kan sering dilewati orang. Itu udah apa yang lewat itu, karena dia salahnya sendiri, terlalu sembarangan kalau sholat. Atau di tengah jalan, ya sambil bunuh diri, itu salahnya sendiri. Jadi yang lewat pun tidak berdosa, tidak masalah. Mana tadi? Warubbama lam takun al imamah. Kadang-kadang Rasulullah itu juga tidak pakai imamah. Fayashuddul isabah ala ra'sihi wa ala jabhatihi. Tapi walaupun tidak pakai imamah, beliau itu cari pengganti yang lain, semisal kayak kain atau diikat-ikatkan, diputarkan di kepalanya. Jadi walaupun tidak berbentuk imamah, jadi kayak orang pakai kain dibinikan terus ditali di belakang gitu. Itu juga sama. Saking pentingnya menutup kepala. Bahkan kalau kita sebagai santri, kalau laki-laki ya, itu mengurangi muruah, mengurangi wibawa kalau udah pakai kopiah. Saya itu kemana-mana pasti pakai kopiah. Nggak pernah nggak pakai kopiah. Kemanapun, ke pasar, kemana pasti pakai kopiah. Karena sudah terbiasa dan tertanam, seakan-akan saya ini masih santri. Khawatir kalau nanti saya awal-awal keluar dari pondok itu, pernah keluar tuh udah pakai kopiah. Tiba-tiba di dalam hati saya, ini ada keamanan apa enggak ya ini? Padahal saya sudah keluar dari pondok, sudah lulus. Sampai sebegitunya tertanam di dalam jiwa saya bahwa pakai kopiah itu seakan-akan hal yang wajib. Kalau di pondok kan enggak pakai kopiah kan enggak boleh keluar, minimal pakai kopiah. Enggak tahu kalau di sini. Kadang-kadang enggak pakai kopiah tapi pakai semiran, enggak tahu siapa yang ditiru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tamasadala imamatahu baina katifaihi. Rasulullah itu ketika pakai imamah, beliau imamahnya itu ditaruh ada ekor di antara kedua pundaknya. Seperti ini ekor ini namanya. Di antara kedua pundaknya. Itu ada tuntunannya, ada dasarnya kenapa orang pakai imamah itu kok pasti ada ekornya di belakang di antara kedua pundaknya. Bukan di depan. Kalau di depan jadi tambah lucu. Di belakang begini. Dalam satu riwayat panjang ekornya itu berapa? Disebutkan dalam satu riwayat dikatakan 1 diro. 1 diro itu berarti berapa? Setengah meter. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan tidak ada keterangan secara khusus berapa panjangnya itu. Ini nanti biar kita itu tahu habaib itu pakai imamahnya macam-macam ya. Ada yang ada ekornya, ada yang tidak ada. Contohnya siapa yang tidak ada ekornya? Pernah ngerti? Habaib yang pakai imamah tidak ada ekornya. Pernah ngerti? Siapa? Habib Taufik. Itu pakai imamah tapi tidak ada ekornya. Apakah ada dasarnya? Nanti kita bahas di sini. Yang pasti biar kita tidak gampang menyalahkan orang gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudirul imamata ala ra'sihi wa yaghrizuha min waraihi wa yursilu laha du'abatan baina katifaihi. Rasulullah itu ketika pakai imamah ya diputar-putarkan begitu. Saya sudah pernah buat video tutorial memakai imamah, sudah ada di YouTube saya. Ditonton sekitar 2000 sekian, 3000 berapa gitu.
sekian orang. Diputar-putarkan. Kalau pakai imamah itu diputar-putarkan. Kemudian nanti yang paling akhir itu ditancapkan di belakang, kemudian ditarik di sini sehingga ada ekornya. Tapi ada beberapa cara. Kalau saya biasanya tidak saya tancapkan di belakang, tapi ekor ini sudah tak taruh di belakang dulu, disisakan di belakang, kemudian baru diputar-putarkan. Nah, begini. Nanti yang paling terakhir dianukan di sini, di mana? Di depan sini. Nah, ini di depan sini. Untuk biar tidak lepas, biar tidak copot. Ya macam-macam versi. Ada yang paling terakhir ujungnya ditaruh di belakang terus ditarik, jadilah ekor. Gitu. Tapi kalau saya lebih simpel, ekornya ini langsung jadi ini misalkan, langsung ditaruh di belakang sini, baru kemudian diputar-putarkan. Jadi sudah ada ekornya di sini. Nah, itu lebih simpel kalau menurut saya. Tapi semuanya yang penting ada ekornya di belakang itu. Dalam satu riwayat dijelaskan ekornya itu tidak di antara pundak, tapi di sini, dianukan ke sini. Di depan, sebelah kanan mendekati telinga sini. Itu biasanya Habib Umar dari sini. Nah, saya punya banyak imamah. Ini dikasih orang ini. Ada punya banyak imamah, ada yang itu kalau diputar-putarkan masih tersisa ekor yang cukup panjang. Kalau ini pendek, karena menyesuaikan dengan jenis kopiahnya juga. Itu cara pakai imamah seperti itu. Ada tutorialnya. Kalau pengen niru ya silahkan. Tapi tidak boleh karena perempuan. Nah, ini ekor ini hukumnya sunnah. Apa? Pakai imamah yang ada ekornya ini hukumnya sunnah. Kalau ada orang pakai imamah tidak ada ekornya, tapi dia itu memang tidak mau, maka itu dia dosa. Tapi kalau bukan karena tidak mau, tapi karena memang ada dasar yang lain, ya tidak masalah. Misalkan, kenapa kamu kok pakai imamah tidak ada ininya, tidak ada ekornya di belakang? Tidak, saya tidak mau. Kan ada hadisnya. Tidak, saya tidak setuju dengan hadis itu. Nah, itu dosa kalau seperti itu. Tapi kalau tidak ada unsur menantang, ya tidak dosa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tamasadala imamatahu baina katifaihi. Ini sudah. Kalau Rasulullah pakai imamah, ditaruh ekor di antara kedua pundaknya. Nah, ini ada yang lain juga. Wa fi awqatin kana yadumuha wa yarshuquha. Wa awqatin la yurkhiha jumlah. Rasulullah itu juga kadang-kadang kalau pakai imamah tidak ada ekornya. Seperti Abu Taufik itu, langsung. Nah, saya juga bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang itu gampang. Zaman sekarang serba mudah. Di toko-toko online itu sudah ada imamah yang sudah sama satu paket sama kopiahnya. Dan itu sudah nempel. Jadi kita tinggal pakai, tidak usah ribet-ribet begini dan begini. Sudah satu paket itu. Nempel sama imamahnya, tidak tahu dijahit atau gimana, saya tidak punya itu. Saya lebih suka pakai sendiri biar ada pahalanya. Kalau itu langsung pakai begini, sudah ada kopiahnya, sudah ada imamahnya. Dan sama persis seperti tergantung pengen model yang mana. Model Habib Umar ada, model Turki, model mana itu ada semuanya di toko-toko online. Sekarang sudah gampang semuanya itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaltahi bil imamah min tahtil hanaki ka tariqil maghribah. Rasulullah itu juga sering ketika pakai imamah ada yang dianukan ke ini. Jadi misalkan ini imamah. Ada yang diginikan. Imamahnya itu begini. Ada yang sampai gini. Tapi ini bukan ini contohnya. Misalkan ini imamah diginikan. Saya pernah lihat Habib Ali Jufri itu di dalam satu videonya ada yang diginikan juga. Diginikan sampai sini. Pernah juga Rasulullah seperti itu. Jadi ada dasarnya itu. Itu juga salah satu fungsinya agar melindungi dari panas dan dingin. Dan salah satu kesunahan ketika pakai imamah itu pakai imamah dengan mendahulukan yang bagian mana? Kanan apa kiri? Kanan kiri, kemudian mengucapkan bismillah. Dan pakai ekor. Kemudian imamah itu pakainya sunnahnya dalam keadaan duduk apa berdiri? Berdiri. Berdiri. Kalau pakai celana itu duduk. Ada itu.
Celana apapun, celana panjang, celana pendek, atau celana sangat pendek gitu. Itu sunnahnya duduk. Hal-hal yang sepele ini, kalau kita niatkan ngikuti sunnah, itu bisa berpahala. Ini bisa ditiru, laki perempuan sama pakai celana dalam, celana walaupun celana panjang kadang-kadang kan dipakai perempuan, dipakai daleman itu juga sunnahnya itu duduk gitu, bukan berdiri. Mungkin yang sering berdiri bahkan sunnahnya itu duduk. Maka telah Rasulullah SAW imamah tusamma as-sahab. Rasulullah itu punya imamah diberi nama as-sahab. Apa artinya as-sahab? Sahabat. Wah, sahabat. As-sahab pakai sin. Awan, ya awan, mendung itu. Rasulullah punya imamah seperti itu karena memang warnanya putih. Jadi memang kita tuh boleh ngasih nama apa benda-benda kita, termasuk kucing gitu. Kasih nama siapa? Hah? Kasih nama Diana. Misalkan punya apa, baju apa, kasih nama. Itu Rasulullah juga sering ngasih nama benda-bendanya sendiri gitu. Tapi tidak usah diumumkan ini namanya ini, tidak usah. Cukup kita sendiri yang tahu ini namanya ini. Sekedar ngikuti saja, sekedar ngikuti Rasulullah saja. Tidak harus ngomong ke orang. Fawahabah di Aliin. Kemudian imamah itu pernah dihadiahkan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Farubbama tala'a Aliyun fiha wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam atakum Aliyun fis sahab. Kadang Sayyidina Ali itu datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ini berkata, datang kepada Ali dengan imamah sahab. Gagah Sayyidina Ali pakai imamahnya Rasulullah, ya gagah, luar biasa. Wa an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu qala amma mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imamatin sadara tarafaha ala mankibi. Sayyidina Ali itu pernah dipakaikan imamah, itu namanya talbis namanya. Saya juga pernah dipakaikan itu, beberapa di Tarim juga pernah, di Indonesia juga pernah. Kalau di Indonesia sudah pernah saya posting di YouTube ada itu. Saya dipakaikan imamah oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Asli Tarim, cuma sekarang tinggal di Pasuruan. Itu ada. Jadi saya tinggal begini, saya bawa imamah terus diinikan sama beliau. Ini semacam apa? Ijazah, semacam talbis apa ya? Ya semacam ijazah kalau amalan itu. Apa izin untuk memakai imamah dengan cara seperti itu. Jadi tidak sembarangan orang pakai imamah itu. Ada ininya, ada izinnya. Apalagi itu bersambung dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu saya pernah, seperti itu pernah. Ada videonya di YouTube saya ada. Nah, Rasulullah itu pernah memakaikan imamah kepada Sayyidina Ali, tapi ekornya ini ditaruh di apa? Mangkib ini, pundak sebelah kanan ini. Nah, maka ini para ulama ini juga ada beberapa pendapat terkait ketika menaruh semacam ini, misalkan seperti ini, apa ini namanya, ridak ya. Orang pakai ridak itu macam-macam. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Pernah ya? Pernah tahu ya? Ada yang di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Biasanya kalau yang sebelah kanan itu alasannya karena kanan itu adalah apa? Sisi yang mulia, apa? Bagian yang mulia. Tabarukan dengan ashabul yamin. Orang-orang ahli surga itu disebut golongan kanan, ashabul yamin. Tapi sebagian orang, semisal para ahli tasawuf, orang-orang sufi itu biasanya lebih sering memakai di sebelah kiri. Kenapa kok kiri? Karena kiri itu apa? Tempatnya hati, sehingga ketika ini tertekan seperti ini lebih bisa mengontrol hati, lebih tenang. Jadi kita itu semakin banyak ilmunya tidak gampang protes sama orang. Itu kok kiai itu kok pakai serbannya kok di sebelah kanan ya? Itu kok sebelah kiri ya? Ada dasarnya semua. Ada juga kalau di Tarim itu ada yang juga pakai seperti ini. Saya juga lebih sering pakai seperti ini, begini. Nah, begini. Nah, kalau ngelihat Habib Fahmi itu begini. Ini sudah praktek di sebelah kiri. Ini juga ada yang di sebelah kanan. Ini
Pinter ini, cerdas ini. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Saya lebih nyaman kalau dulu waktu di Tarim kelihatan lebih gaul kalau pakai seperti itu daripada yang begini, daripada yang begini. Tapi kalau di Tarim saya masih belum pernah ngerti orang pakai begini. Tidak tahu kalau yang dasarnya yang pakainya begini, ini biasanya di Indonesia. Itu dasarnya yang mana saya masih belum tahu. Kalau begini, saya hampir tidak pernah kalau pakai ini rida begini enggak. Saya pilihannya cuma dua. Begini, taruh sebelah kanan. Saya lebih milih kanan. Atau yang tadi itu. Begini. Begini, ini nyaman ini. Kadang-kadang bisa juga begini. Bisa simple itu. Semuanya itu ada dasarnya. Kita jangan gampang protes kalau tidak tahu dasarnya, tidak tahu ilmunya. Wa qala innallaha amaddani yauma badrin wa yauma hunain bi malaikatin muammamina hadhil immah. Rasulullah ketika perang Badar dan perang Hunain ditolong oleh malaikat yang berimamah. Jadi malaikat itu juga pakai imamah. Sebagaimana imamahnya sebagaimana ketika Rasulullah memakaikan imamah kepada Sayyidina Ali. Itu yang dipakai oleh malaikat ketika menolong Rasulullah pada saat perang Badar dan perang Hunain. Ya, kita itu kan pakai imamah itu niat menyerupai malaikat, makhluk-makhluk Allah yang baik, dengan harapan kita pun mendapatkan kebaikan dari itu. Karena sholat dengan pakai imamah itu pahalanya tidak sama dengan sholat tanpa memakai imamah. Sama seperti sholat dengan siwak, dengan sholat tanpa siwak itu tidak sama. Sholat pakai siwak berapa pahalanya? 70 kali lipat dibanding sholat yang tidak pakai siwak. Waqala, apalagi tokoh. Saya itu kalau ceramah pakai imamah. Tapi kalau lagi tidak ceramah ya biasa-biasa. Orang awam tuh kemarin dijelaskan. Kadang lebih menilai orang dari penampilannya. Oh, ini kayaknya alim nih, tampilannya begini. Ini dari mana ini? Bukan dari Besuki ini, bukan dari mana-mana. Itu kadang orang itu sudah menilai dari tampilannya. Karena kadang orang sekarang lebih percaya kepada penampilan. Tapi bukan itu saja tujuan kita. Penampilan juga penting, tapi isinya juga jauh lebih penting. Penampilan dohir itu penting, tapi hati jauh lebih penting. Kalau bisa hatinya jauh lebih bagus daripada penampilannya. Kalau bisa lebih bagus daripada penampilannya. Kalau ada orang ngaku hatinya bagus tapi dia tidak sholat, itu namanya bohong namanya. Itu. Wa qala innal imama hajizun bainal muslimin wal musyrikin. Imamah itu pembeda antara muslimin dan musyrikin, orang-orang Islam dan orang-orang musyrik. Jadi ini ada hadisnya, ada dasarnya. Imamah itu bukan tradisi, tapi untuk membedakan mana orang Islam, mana orang musyrik, begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yuwalli waliyan hatta yu'ammimahu wa yurkhilaha adzabatan min janibil ayman nahwal udun. Rasulullah itu ketika mengangkat satu pemimpin, beliau memakaikan imamah. Itu makanya kalau di Timur Tengah, terutama di Tarim ya, saya lihat kalau orang wisuda itu pakai imamah. Tidak tahu kalau di Indonesia apakah ada, saya tidak tahu. Tapi kalau di Tarim itu ketika orang wisuda itu pakai imamah. Pakai imamah semua. Foto saya wisuda juga pakai imamah. Dan ini juga pernah dicontohkan Rasulullah ketika mengangkat satu pemimpin atau melantik satu pemimpin, beliau memakaikan imamah kebesaran, bukan baju kebesaran. Kalau baju kebesaran, bajunya terlalu besar. Dan itu kemudian Rasulullah ekornya ini dianukan sebelah kanan, ini dekat ke telinga. Itu Rasulullah ketika melantik satu pemimpin, itu ya sunnah seperti itu, agar penampilannya perfect ya, agar penampilannya bagus itu. Pemimpin ya penampilannya harus bagus. Ada pernah lihat di Indonesia dilantik pakai
imamah? Tidak ada ya? Hah? Wisuda ada ya, pakai imamah, bukan pakai apa, toga. Ada ya? Ya. Tapi biasanya itu yang langsung pakai. Nggak usah dipakaikan begini-begini, lama itu. Yang wisuda 100, nanti habis waktunya. Biasanya ya langsung imamah yang langsung pakai itu, begini biasanya. Waktu di Yaman juga seperti itu, imamah yang langsung pakai. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah itu pernah masuk Mekah pada saat Fathu Mekah dan beliau memakai imamah berwarna hitam. Ini makanya kata kitab Bughyah, kopiah itu juga bisa sebagai pengganti imamah. Kopiah itu bisa menjadi pengganti imamah. Maka orang Indonesia pakai songkok hitam, songkok nasional, kalau niat mengikuti Rasulullah itu juga ya bagus, tidak apa-apa. Karena Rasulullah pernah pakai imamah hitam, imamahnya warnanya hitam. Kalau kita ngikuti pendapat bahwa kopiah itu bisa menjadi pengganti imamah, berarti boleh pakai kopiah berwarna hitam. Ini ciri khas orang Indonesia gitu. Niat ngikuti sunnah, jangan yang macam-macam. Waqala Ibnu Hajar Al-Makki, i'lam annahu lam yataharrar kama qalau ba'dul hufat fi tuli imamatihi sallallahu alaihi wasallam wa ardiha syai'un. Kata Ibnu Hajar, beliau berpendapat imamah Rasulullah itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu tidak ada keterangan yang jelas. Tidak ada keterangan yang jelas. Itu menurut Ibnu Hajar. Walaupun sebagian ulama yang lain ada dijelaskan panjang yang berapa, lebarnya berapa. Terakhir, nunggu ya, belum selesai ya. Bahkan ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hirqatun idza tawaddaa tamassaha biha. Rasulullah itu punya semacam kain yang digunakan untuk mengusap ketika beliau selesai berwudu. Itu sesekali ya bolehlah pakai seperti itu, walaupun dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh mengusap bekas air wudu dengan kain atau lainnya, itu makruh karena di situ ada air yang netes bersamaan dengan dosa yang juga jatuh berguguran. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh mengusap itu. Ya biarkan sampai kering, tidak apa-apa. Tapi sekali-kali juga tidak masalah diusap, karena Rasulullah juga pernah mengusap dengan kain ketika beliau selesai berwudu. Wa kana min diluhu sallallahu alaihi wasallam batina qadamaihi. Rasulullah itu punya mindil itu sapu tangan ada di telapak kaki beliau. Tapi saya tidak paham ini maksudnya bagaimana. Karena di sini juga dijelaskan, saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan sapu tangan yang ada di telapak tangan Rasulullah. Ini juga tidak dijelaskan di sini. Yang penting kita bisa meniru sesuai dengan kemampuan kita, dan ilmu seperti ini juga butuh ditularkan kepada yang lain. Insya Allah pada pembahasan yang berikutnya kita akan membahas alas tidur Rasulullah bagaimana, kasur Rasulullah bagaimana, tikar Rasulullah bagaimana. Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan malu ketika kita itu banyak ngeluhnya. Kasur Rasulullah seperti apa, nanti akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab.